hu ahad, hu ahad. Allahu Allahu Allah, irhamna 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 ma'a Muhammad ya Rasulullah ya Khalilallah, narjul madada li Rabbina, salamun alaik ayuhan nabiyyu, khudnal jiwara bi Rabbina. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, irhamna 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 ma'a Muhammad. Allahumma sholli ala ruh Muhammad sayyidil atqiyah, abdalu salawat anta ya sayyidi, shalla alaika Allah qabla an tulada zikrukal anbiya. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, irhamna irhamna ma'a Muhammad, fakataballahu ismaka Muhammad Rasulillah fi sakir arsi wal awraq wal khiyami wa abwabil jannah, man shalla kasiran alaihi Allahu wa rasuluh yuhibbukum bidarain. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, irhamna 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 ma'a Muhammad. Allahumma sholli ala ruh Muhammad sayyidil atqiyah, abdalu salawat salatan bidarain tubarikuna biha birahimillahi wa ala alihi wa sahbihi. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, irhamna 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 ma'a Muhammad ma'a Muhammad, fakataballahu ismaka Muhammad Rasulillah fi sakir arsi wal awraq wal khiyami wa abwabil jannah, man shalla kasiran alaihi Allahu wa rasuluh yuhibbukum bidarain. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, irhamna
Muhammad Sayyidil Atqiyah Abdalus salawat salatan fid-darain tubarikuna biha birahimillahi wa ala alihi wa sahbihi hu Allah irhamna ma'a Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah mencurahkan kepada kita selalu kasih sayangnya. Allah mencurahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita kasih sayang dan kelembutannya, kebahagiaan dan kenikmatannya untuk kita dan kehidupan ukhrawi kita kelak. Mudah-mudahan kita dibersamakan selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halur Rumus Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam minggu kemarin, nah, kata Syekh ada dua hal yang paling pokok memahami tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Yang minggu kemarin sifat itu, ya namanya sifat itu adalah atribut sebutan, ya sifat itu sebutan, sama juga nama adalah sebutan. Nah ini hebatnya Tuhan bagaimana mengajari manusia mengenal antara nama dan sifat. Nama ada misalnya benda seperti nama televisi ya, televisi itu namanya. Ketika kita tunjuk televisinya, TV atau handphone. Ketika kita tunjuk handphone, namanya ini apa kata orang? Ini handphone kata orang. Ya Pak, kita tunjuk mana handphonenya? Ini handphonenya. Oh ini handphone. Oh ini adalah handphone. Adalah tulisannya itu handphone dada. Sudah kita gunakan apa manfaatnya? Yalah, berarti handphone itu ternyata nama. Ada lagi ternyata di lain nama-nama yang lain juga handphone juga, namanya handphone, semuanya banyak handphone yalah. Ya kah? Maka nama handphone itu sebenarnya tidak ada. Yalah, yang ada itu apa? Benda itu yalah. Nah, sama sifat handphone itu apa katanya? Lalu orang mencari kegunaan supaya dapat digunakan, supaya orang mencari ciri-cirinya. Handphone itu suatu benda yang satu alat komunikasi, dia sifatnya komunikasi. Kalau dihadirkan orang kalkulator, kira handphone atau tidak? Bukan. Ya lah. Berarti alat komunikasi. Setiap alat komunikasi itu disebut dengan handphone. Di situ kita bicara sifat. Yalah. Ternyata sifat adalah atribut, merupakan ciri dari suatu benda itu. Ketika kita bicara tentang sifat Allah, maka sebenarnya kita membicarakan zat Allah. Karena sifat itu hanya ciri. Ya lah. Ketika manusia disifati dengan sifat Allah, berarti dia dicirikan dengan ciri-ciri Allah. Tapi dia bukan Allah.
Allah. Ya kan? Yang disebut dengan limpahan, faid dari Allah aja wa jalla. Wa ala qismaini, ada dua hal yang Anda pahami di dalam satu kalimat. Itulah yang ada kalimat nafi dan isbat, yaitu la ilaha illallah. Ketika kalimat la ilaha, nah ini supaya pahamlah pakai tulisan la ilaha. Bentar. Anu kan apa? Bukan. La ilaha illallah. La itu nafi. La nafi, yaitu siapa yang dinafikan? Ilah, Allah aja wa jalla. Nah ini pelajaran awal ya, awal keagamaan sebenarnya ini, tapi yang pokoknya la ilaha. La ilaha illallah. La itu artinya tidak ada, nol, kosong. Siapa yang tidak ada tuh? Tuhan. Ilahun itu Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Fatanfa'anhu mayastahilu alaihi katasbih. Maka ketika itu mustahil adanya keserupaan apapun juga. Wa tasbutu lahu ma yazibu lahu kal ilmi wal qudrati wal iradah. Ketika kita mengatakan la ilaha, itu disebut dengan tidak ada Tuhan, itu disebut dengan nafi. Nah, nafi itu apa? Nafi itu artinya tidak, peniadaan. Masya Allah. Nafi. Nafi. Kemudian baru kita ada ilah Allah. Nah, Allah ini namanya isbat. Isbat itu apa? Isbat itu penetapan Allah. Yalah. Nafi isbat. Nah, isbat. Nah, isbat. Tidak ada Tuhan kecuali hanya kecuali hanya Allah, itisna, kecuali hanya illallah, kecuali hanya Allah. Kita ucap itu, maka kita di situ juga menafikan sifat. Jadi karena yang kita nafikan kan zat sebenarnya, iyalah. Berarti kita menafikan sifat. Tidak ada sifat ketuhanan siapapun juga, tidak ada Tuhan satu, ya Pak. Kemudian apa lagi? Tidak ada sifat-sifat Tuhan. Di kehidupan ini tidak ada yang sama. Yalah, mengatakan tidak ada yang sama berarti itu kita meniadakan sifat-sifat yang ada di alam semesta ini. Apapun dalam pikiran dan diri kita, kecuali yang ada hanyalah Allah dan sifat Allah. Isbatnya adalah tetap, penetapannya adalah isbat Allah. Sini kita bacakan dulu. Maka engkau adalah menetapkan padanya ma yazibu lahu kal ilmi. Engkau menetapkan sifat-sifat Allah. Ya kelak, ketika illallah isbat Allah beserta sifat-sifatnya. Allah dengan ciri-ciri Allah, itu kan? Pasti ciri-ciri Allah itu karena kita manusia perlu tahu kita sifat. Kalau bagi Allah tidak perlu tahu, dia tidak perlu tahu. Ya Allah Maha tahu gitu. Tidak perlu seperti kita pakai tangga, kita ini pakai tangga memahami. Kal ilmi, seperti ilmu. Jadi kita tetapkan Allah itu adalah al-ilmu. Allah itu adalah al-ilmu. Allah itu adalah al-ilmu. Allah itu memiliki sifat ilmu. Allah itu memiliki sifat kudrat, maha kuasa. Allah bersifat iradah, sama, basar, kalam, wa masyabahu jalika, dan apa saja
yang menyerupai daripada sifat-sifat itu. Berarti tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah, tidak ada yang berkehendak kecuali hanya Allah, tidak ada yang mendengar, melihat kecuali hanya Allah, tidak ada yang berkalam, berkata-kata kecuali hanya Allah. Iyalah, itu kalau maminya. Nah, Faija alimta biqalbika ma yastahilu alaihi. Nah, tapi ini kan pembicaraan di hati, yang namanya hati tidak disampaikan kepada orang. Hanya pengetahuan ilmunya saja yang disebut dengan ilmu ketuhanan atau ilmu ma'rifatullah. Faija alimta, apabila engkau mengetahui biqalbika dalam hatimu ma yastahilu alaihi, apa yang mustahil bagi atasnya, wa ma yazibu lahu, dan apa yang pokok wajib padanya. Yang mustahil padanya, masa Allah nang kaya manusia lain, masa Allah kaya alam, atau nang kaya burung pelatuk misalnya lain. Yalah, yang dalam ilmu tauhid itu ada 5 sifat salbiah. Yalah, apa 5 sifat salbiah tuh? Kidam, bako. Adalah alam semesta ini kidam kadada, sifat-sifat alam dan apapun juga adalah di dunia ini yang kidam kadada, tidak ada kidam. Yang kekal bang, tidak ada juga. Bako tidak ada yang alam ini tidak ada yang tidak ada yang kidam, maksudnya terdahulu tidak ada, semuanya baharu. 2, bako adalah yang kekal, tidak ada. Kayak apa aja. Apalagi likulli syai'in halik, tiap segala sesuatu hancur. Bako, kidam. Ada apalagi mukhalafatul lil hawadis. Kita ini mirip-mirip aja semuanya, Tuhan berbeda dengan kita. Iyalah. Lakian sama lakian semuanya, bebinian yalah manusia, berarti sama-sama orang lebih aja kita nih. Habang juga darah jar. Oh, iya sama-sama merah. Nggak ada darah kita ini yang hijau, apalagi kuning keluar di badan, nggak ada, merah semuanya. Yalah, qiyamuhu binafsih. Yalah, qiyam, Allah berdiri sendiri, kita pun bergantung semuanya, bergantung dengan kursi untuk duduk, bergantung bumi kita untuk berjalan, tempat tinggal, ya semuanya kita bergantung. 4, 5, wahdaniyah, adalah kita esa, enggak ada kita sama, mirip-mirip aja dengan lain, berarti kita tidak esa. Nah, maka kita tahu apa yang tertolak dari sesuatu selain dari Allah aja wajah. Yang ada ini adalah berarti ciptaannya saja. Faka'annaka qad ahatta bisifatihi, maka sesungguhnya seolah-olah engkau sudah meliputkan pada sifatnya. Fatakunu qad wasi'atahu bisifatihi la bijati, maka itulah maksud daripada keluasan sifat-sifat Allah, bukan pada zatnya. Maka bisa dikatakan alam semesta ini dipengaruhi adalah limpahan dari sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat Allah yang mustahil maupun sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah aja wajar. Iyalah, sifat-sifat Allah kita bisa melihat lah, kita mendengar. Iyalah, kita bisa apalagi berkata-kata, bisa kita. Nah, kita ambil satu aja, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Alam semesta, hewan-hewan, ibu-ibu adakah? Mendengar, melihat, itu sifat Allah. Lain punya kita sebenarnya, itu sifat-sifat, tapi sifatnya ya, sifat. Kalau yang ada ini kan kelakuan kita. Nah, iyalah. Ya, tapi sifat-sifat Allah, bukan kelakuan Allah lain, tapi sifat-sifat Allah. Tapi kita tidak bisa pada sifat yang lain, seperti sifat kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis. Bisalah kita? Tidak bisa alam semesta ini. Kita tahu yang mustahil. Tapi di alam ini diadakan juga limpahan sifat mustahil bagi Allah.
Siapa? Ya kita juga kena, alam semesta ini kena. Berarti merupakan limpahan sifat. Sifat yang mustahil maupun sifat yang wajib bagi Allah. Ada yang tidak, ya kelak, yaitu sifat-sifat salbiyah dari Allah aja wa jalla. Nah itu maksudnya memahami. Gampang banget memahaminya sebenarnya, cuma ini rebet bener jadinya. Nah rebet tuh sulit sekali memahaminya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala jami'a ma'ani ayatihi wa sifatihi. Allah yang aja wa jalla, maha suci Allah, sudah qad jami'a ma'ani, tanda-tanda dirinya dan sifat-sifatnya, wa jawahiru hukmihi, permata hikmatnya, wa kalimatihi, kalimat-kalimatnya, bi sadafati kalimatil ikhlas, pada kerang atau sandaran kalimat-kalimat ikhlas. Itulah la ilaha illallah, yang terjemahan la ilaha illallah itu pada ayat qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Summa atla al qawas ala ma fiha minal qawas. Itulah yang Allah tetapkan, yaitu keistimewaan atas orang-orang yang istimewa untuk memahaminya. Wahia kalimatun, itulah sebuah kalimat. Awaluha nafyun wa akhiruha isbatun. Kalimat yang awalnya adalah nafi, meniadakan, dan akhirnya adalah menetapkan, yaitu la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Itulah permata kalimat, kerang keikhlasan. Kita harus menyadari, merontokkan pikiran-pikiran kita, keangkuhan kita, merasa kita memiliki sifat-sifat yang baik. Sebenarnya kamu tidak ada sedikit pun. Nah itu. Wa daqala awaluha alal qalbi faqala. Pada saat kita mengucap la ilaha, maka saat itu faqala, kita kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada. Pernah awala bila berzikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tidak ada apa-apa, kita tidak berarti apa, kecuali yang berarti itu hanya Allah, Allah, Allah. Summa tamakkanu akhiruha minal qalbi fazala, maka penetapan pada akhir qalbi kita adalah fajala, yaitu johirnya cahaya Allah aja yang ada ini cahaya Allah aja, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Panasakat summa rasakat, panasakat summa rasakat, dia dicabut, dia hilang, kita tidak ada. Panasakat, kemudian kita dituliskan, kita ditetapkan. Apa yang ditetapkan itu bukan diri kita, tapi adalah Allah juga, ya kah? Nah, wassalabat summa aujabat, kita dirampas la ilaha, kita tidak ada, dinaikkan, kita dinolkan, dihabiskan. Summa aujabat, kemudian ditetapkan hanya Allah yang maha hebat. Boh, nang hebat, nggak ada lagi kehebatan kita, nggak ada lagi, dah nol dah. Bertentangan dengan Superman, kita ini bertentangan, mana berlawanan mana lawan Superman. Superman itu menunjukkan keangkuhan manusia gitu kan. Keangkuhan itu bukan diri kita. Yalah, yang berangkuh itu hanyalah Allah aja wa jalla. Makanya kita ini melawan hak-hak Allah, kita ini hidup kalau tidak mengenal ma'rifat kepada Allah, kita menanggung dosa terus. Apa ma'rifatnya? Ternyata hidup kita ini pun adalah sifat-sifat Allah, al-hayat, yaitu sifat hayat. Dipinjami Allah aja kita ini. Maka alangkah
Apa berdosanya kita ketika kita merasa diri kita ada, punya kehebatan, bahkan merasa ada itu pun sudah sombong jika dengan sebuah tanpa memahami bahwa adanya kita tidak lain adalah sifat-sifat Allah aja alam semesta raya ini. Nah, itu memahaminya. Itulah kalimat jerseh. Fa'awwaluha yasiru ilal fana. Awal la ilaha itulah isyarat tentang fana. Wa akhiruha dan akhirnya yasiru ilal baqa. Akhirnya menunjuk kepada baqo, kekal. Allah hanya Allah. Fa ija qulta la ilaha faqad fana kullu syai'in. Ketika engkau berkata tidak ada Tuhan, maka hilanglah segala sesuatu selain hanya Allah Azza wa Jalla. Fa ija qulta illallah falam yabik syai'un. Maka ketika engkau menyebut illallah, falam yabik syai'un, tidaklah tersisa sedikit pun siwallah selain daripada hanya Allah. Qala Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu hancur illa wajhahu, kecuali wajah Allah aja wa jalla. Itu. Jadi itulah kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu penyelamat. Yang hendak masuk surga la ilaha illallah ikuti la ilaha illallah. Kenapa? Ya meskipun kita ilmunya kurang tinggi, tapi kita mengumpati orang-orang yang tinggi. Siapa yang tinggi itu? Nabi Muhammad sallallahu. Kita umpat di situ la ilaha illallah sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana maksud beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya ada doa. Allahumma as'aluka min khairin ma salaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarrin ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itulah la ilaha illallah. Ya Allah, aku mohon padamu apa yang baik yang dipinta oleh Nabi engkau, dan apa saja yang Nabi berlindung kepada engkau dari semua kejahatan. Disitulah makna la ilaha illallah. Ya Allah, aku memahami, aku mengenali kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang diucapkan dan maksud daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kelak. Nah, jadi segala sesuatu ini alamnya adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Namun di dalam sifat itu juga menampilkan mirahnya, cermin terbaliknya adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti kita tidak adalah berarti kita tidak kalau ada juga, maka itulah sifat-sifat yang kebobrokan, kehinaan pada diri kita. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani mengingatkan, ya lah, tidak ada kita ini kecuali kehinaan saja. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Wa nusallu wa nusallim nabi salam. Wa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi
Nabi salam, aksir lakum bisolati wassalam, fa aksir lakum bisolati wassalam, as-salatu wassalam ala Nabi salam, as